Oke, zona hiking. Gaskeun! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dar di zona hiking. Selamat datang yang sudah datang dan mampir ke channel saya. Jangan lupa di channel ini kita membahas 3 session. Pertama edukasi, review, dan traveling. Ya seperti termasuk gitu. Saya anehnya tangan saya itu langsung kayak melawan, ada perlawanan ke status. Tapi tanpa Kang Hanif sadari. Tanpa saya sadari itu kejadian diceritakan oleh orang tersebut. Oh, berarti Kang Hanif udah nggak sadar. Saya udah tidak sadar Pas datang pingsan apa gimana? Kalau Enggak pingsan sama sekali. nggak sadarnya kapan? Gak sadarnya ketika saya udah masuk ke ruangan Ustadznya udah hadiah, saya udah gak sadar. Udah nggak sadar beres dari Ya. situ berarti. Udah lo. Tapi kata orang-orang yang lihat gimana? Nah, pas beres kejadian, Ustadz berbicara, kamu habis dari mana kejadian itu? Saya bilang, Merinding guys. saya bilang ke Ustadz, kebetulan Ustadznya ngomong saya Saudara. saudara. Saya bilang, saya udah pulang dari Bogor, Cikideng. Terus saya juga merasakan yang mana gitu ya. Maksudnya kan memang ruangan ini kayak yang desainernya emang kayak yang pila-pila kayak gimana gitu ya. Jadi kayak yang Bener, kalau cocok pakai cocok di sini cerita serem merinding kalau lanjut nggak? lanjut dong. Lanjut ya. Nah, setelah saya udah gak sadar sama sekali. Posisi saya udah kayak yang didiemin posisinya, kayak dicuekin sama teman-teman. Gimana sih Ya. ketika kita punya teman tapi kita didiemin, dicuekin, ngomong gak dianggap, seperti itu yang saya alami. Yang sadar itu apa? Hati sama mata. Karena otak itu gak sadar karena udah digunakan oleh makhluk tersebut. Setelah itu kejadian tersebut saya cerita ke Ustadz. Yang pertama, kesalahannya apa? Jadi untuk yang camp, untuk yang mendaki, yang pertama itu kita harus tata krama, sopan santun dari segi manusianya, dari segi makhluk yang tidak kasat mata. Karena Setuju. dia juga butuh penghargaan lah, pengakuan bahwa dia itu ada, dia yang mengurus. Ya, ketika kita mau ke rumah orang kita harus ketuk pintu kan, ya. Nah, ketika kita langsung beres, pasti tuan rumah marah. Begitupun kita ketika kita mau mendaki, ketika kita mau camp di tempat manapun atau di gunung apapun, kita harus ada tata krama atau sopan santun. Karena berbeda dengan adat istiadatnya. Luar biasa. Ya, Pengalamannya. saya sampai sekarang saya merasakan, dibaratkan emang camp itu udah jadi hobi saya ya, meskipun saya belum mendaki gitu ya. Mudah-mudahan doakan supaya bisa kuat fisiknya Terus ikutin zona hiking berarti. gede, terus ya dibaratkan mau mau beranikan naik gunung gede. Apakah ada sesuatu lagi yang akan menemui saya gitu? Jangan ada ribut kan. Nah, usaha itu ketika Ustadz itu berbicara, kamu tadi sudah tidak sadar. Yang saya hadapi bukan kamu, tapi raja yang di sana. Dia bicara, bukan saya mengganggu, tapi teman saya mengganggu. Dalam artian kamu Pelantara mungkin. Ya gitu bisa jadi. Berarti yang membuat kesalahan itu sebenarnya bukan dari Kang Hanif ya. Iya, tapi bukan. teman yang dibawa oleh Kang Hanif. Nah, bukan, tapi ada teman yang dibaratkan mungkin wisata yang lain. Wisata yang lain. Nah, mungkin emang kelihatan pas
saya ngecamp itu adalah namanya juga yang ngecamp kan ada yang minuman, Ada yang minum-minum gitu, segala kan. rupa di tempatnya kayak apa? Minum dulu haus. Nah, saya itu yang diganggu dia Ustadz itu berbicara. Yang mengganggu itu bukan dia, bukan orang ini, tapi orang lain. Tapi saya makhluk itu anehnya itu Malah masuk ke Kang Hani. nah mungkin. gitu malah masuk ke saya. Kenapa tuh? Nah, ya mungkin saya pribadi ketika saya pas mondok mungkin saya pernah ngalamin kayak kebatinan. Mungkin Jadi, cara masuknya lebih mudah lebih mungkin. mudah mungkin. Nah, dari situ Ustadz cerita lagi tentang kalau bisa berantem sama saya. Waktu Mang Anit Nah, gak sadar berarti. Udah gak sadar. Ustadz itu berantem sama saya Dalam keadaan gak sadar, Nggak sadar. pingsan. karena posisi saya udah dirasukin makhluk yang di sana. Nah, saya sadar yang cerita gini. Yang jadi khawatir apa? Itu bukan makhluk biasa. Itu makhluk raja dari rajanya. Karena di setiap makhluk halus itu ada Pemimpin. tingkatan, ada pemimpinnya. Yang masuk itu pemimpinnya. Astagfirullah. Kan astagfirullah. Jadi Kita di ruangan berdua. untungnya itu ada kucing yang Kucing. bikin kaget. Bikin kaget. Lanjut menghanip ya. Ya, usaha itu Ustadz berbicara tentang apa yang kejadian saya lakukan tadi. Aneh banget gitu. Aneh banget. Tiba-tiba saya bisa pokoknya mah kayak yang orang bisa gitu. Bisa ngelawan Ustadz gitu. Sampai Ustadz ngomong saya sampai engohan gitu. Terus Ustadz juga posisi keringat itu emang banyak keringat. Karena apa? Karena dia ngelawan, ada perlawanan ketika mau ngobatin. Ya, ketika mau ngobatin. Saya juga didampingi oleh teman saya sendiri, Kang Andi itu yang tahu. Yang Posisi menyaksikan. saya, yang menyaksikan saya. Masih ada Kang Andinya? Hah? Kang Andi masih ada. Andri. Iya, Oh, Andri. Kang Andri. Kang Andi, teman kita yang kemarin bikin podcast yang kemarin kan, yang di Gunung Salak. Dia yang menyaksikan. Sampai dia juga ketakutan gitu. Ketakutan bahwa ada yang aneh ke. Saya baru pertama kali yang merasakan seperti itu. Nah, yang merasakan kayak yang aneh dalam hal pergaiban. Yang pertama, saran saya itu, yang pertama ketika kita mau mendaki, mungkin kita harus ada tata krama, sopan santun lebih penting. Karena sosok makhluk halus juga butuh pengakuan, karena perlu dianggap juga sih. Alhamdulillahnya makhluk halus itu tidak bisa mendengar, tapi bisa melihat. Berarti kalau kembali lagi ke pembicaraan awal, kata Kang Anip, dulu sampai sekarang yang ngerasa itu masih ada. Berarti sekarang pun mungkin ya. Kalau sekarang bisa merasakan, Adanya bisa ngerasain doang. bisa merasakan posisi posisi ketika ada Di belah sebelah mana. sebelah mana. Tapi saya nggak bisa melihat, gitu. Tapi cuma bisa merasakan. Adanya di mana. Merasakan ketika kita camp di mana-mana. Saya dari sekarang ya, gue hidupin rokok dulu. Siap. Santuy. Sampai sekarang saya jadi pelajaran buat saya pribadi, Buat yang nonton ya, juga. buat yang nonton juga ya. Jadi pembelajaran ini ke kasus yang ini ya. Karena di kasus kita beda-beda, di tempat beda-beda tuh, di tempat gunung atau tempat camp itu pasti mempunyai sosok misterius yang kita tidak bisa diungkapkan. Tanpa kita sadari pun, ketika kita ya berkunjung kemanapun pasti ada nu ngageget yang mendiami makhluk astral itu. Nah, ya. Jadi secara tidak langsung kita harus sopan ketika datang suatu tempat yang baru, apalagi di luar daerah kan.
Setelah itu apalagi tuh mengenai kira-kira kejadian-kejadian yang merasa kamu itu ganjal gitu. Nah, yang aneh itu yang ketika saya sering camp, ya saya sering camp sama teman-teman sama Kang juga kan. Tapi hal yang aneh kejadian di situ. Pertama berarti ya, pertama. Dan mudah-mudahan yang terakhir. Ya, nanti kan kita punya niat ke gede jangan sampai ya. Sampai sekarang saya dari saran dari Pak Ustaz, ketika kita mau ke tempat siapapun dimanapun kita harus menyapa keduanya sopan santun. Sampai sekarang saya ketika mau camp saya sholat dulu, saya baru hadiah dulu, siapa yang punyanya, siapa yang menguasainya kita hadiah dulu. Alhamdulillah. Ya, meskipun kita ada yang berbicara kalau hadiah itu ada yang tidak benar, tapi menurut keyakinan saya, menurut imam saya, ya, ahli sunnah wal jamaah itu pasti ada keberkahan dari ulama-ulama yang kita khususkan itu. Jadi sampai sekarang saya ketika mau camp mau hadiah dulu. Berarti dari kejadian itu ada hikmahnya buat pelajaran mengenai sebelum berangkat jadi sering sholat dulu, terus pas datang langsung hadiah. Nah itu. Terus pastinya ngasih informasi juga ke teman-teman jangan sampai salah ucap, salah kata, salah tingkah kan ya. Karena di gunung maupun di tempat camp itu kan kalau kita dunia gaib ya, yang sering kita yang sering ditempati oleh makhluk halus itu yang pertama lautan dari air, daratan dari gunung. Ketika orang pintar atau orang spesialis dari kebatinannya, ketika membuang atau mengeluarkan makhluk halus itu dibuangnya ke gunung dan ke air. Jadi nggak salah kan ketika kita camp di Palabuan ada yang meninggal tiba-tiba itu nggak aneh sama sekali. Di gunung ada yang hilang, itu udah nggak aneh karena emang tempatnya. Yang pertama kan makhluk halus yang diturunkan ke dunia itu buat mengganggu orang atau manusia makhluk hidup. Nah, itu fungsinya. Nah, mengganggu atau menyalahgunakan, menggoda. fitnah. Itu fungsi dari makhluk-makhluk itu. Terserah itu mau percaya atau tidaknya itu terserah karena saya mengalami kembali lagi ke diri kalian sendiri gitu. Diri kita masing-masing. Gimana? Itu yang saya rasakan. Oh, saya pernah satu lagi Kandar dari camp yang di Curug gini, CP baru berarti ya. Dulu sih pernah sebelum kejadian di situ. Itu mah cuman maklum saya kita kembali lagi ke ke orang dulu atau ke zaman dulu saya. Pas saya maklum ketika mondok anak-anak pengen ke kawah. Nah, saya itu bermalam di Curug yang di JP yang pertama itu Sawer bukan? Nah, Curug Sawer kan ke bawahnya itu Curug. Nah, di sini ada warung. Kemdam. Oh, di atas. Ya, di atas ada warung kan. Nah, sekarang kan ada kamar mandi. Di atas Kemdam apa di atas Kemdam? Di atas Kemdam. Kan di situ ada warung. Nah, di sini kan ada WC baru. Ya, yang dibangun oleh TNI AS. Nah, di situ sebelum WC itu jadi, saya dulu pernah bermalam di situ sama anak-anak yang lain. Nah, ketika yang unik saya yang saya rasakan, yang sampai saya ingat sampai sekarang. Nah, ketika saya mau makan, posisi jam 9, ketika saya mau makan, biasa kalau anak santri itu masak liwat berarti bareng santri. Itu kejadian pas sekarang yang di Curug itu setelah ke Cigombong apa sih? Setelah ke Bogor apa sebelum ke Bogor? Sebelum ke Bogor. Nah, masa itu ketika
jam 9 malam saya makan bareng-bareng sama teman-teman. Nah, saya harus makannya ketika saya udah bilang kan tadi harus tata krama sopan santun. Apa tuh kira-kira kejadiannya? Yang kejadiannya semua mendengar. Yang anehnya semua mendengar. Ada apa? Langsung aja, ada apa? Bikin penasaran. Yang anehnya itu semua mendengar ketika ada teman yang langsung makan, udah kelar udah ngunyah dia sampai berhenti. Sampai makanan didiamkan semua. Jadi langsung masuk ke tenda. Semuanya itu karena posisi nggak ada yang gede, masih umuran kelas SMP lah, kelas 9. Saya masih SMA ya. Semuanya masuk ke tenda. Apa yang didengar kita semua? Apa? Nah, suara si Nyai. Iya. Ada suara si Nyai. Iya. Ketawa. Mungkin aneh kan? Salahnya saya apa? Salahnya saya ketika saya makan, saya bawa ikan mas. Kalau ikan mas kan hanyir. Ya. Hanyir. Kumaluk gitu. Nah, kumaluk gitu. Ketika si Nyai bertertawa, bergahak-gahak, itu 2 kali. Ya, 2 kali ya. Ketika lagi posisi makan dan di posisi tenda. Saya bingung mau lari kemana ya, mau lari kemana. Namun pas ketika saya mendengar kedua kalinya, kita seberani, samperin. seberani. Pas ada yang mau berani keluar tenda, satu orang keluar tenda langsung tutup tenda bersama teman-teman, otomatis dia tidak masuk kan. Nah, itu kejadian uniknya. Posisi itu saya merasakan bahwa sosok si Nyai itu emang ada ya, emang ada. Saya mendengar sendiri bagaimana tertawa si Nyai. Pas beres kejadian ditertawain itu gimana? Nah, pas posisi ditertawain sama si Nyai, kita langsung tidur. Makanan yang tadi kita masak itu nggak guna. Di luar berarti? Di luar sama. Nggak dimakan sampai pagi. Luar biasa. Nah, udah Pas posisi kan kita nggak makan ya. Otomatis kalau secara tidak langsung makanan itu masih utuh. Tidak ada yang aneh. Ketika kita lihat kalau diacak-acak pastilah mungkin sama hewan kan, sama hewan. Namanya juga di gunung kan. Nah, yang saya ada ikan yang dipisahkan belum semua yang belum semua Goreng. Bukan digoreng tapi belum semuanya Disajikan ke taruh. makanan. Nah, yang jadi aneh, kenapa rasa ikan itu berubah? Pas dimasak paginya. Bukan masak di paginya, itu posisi udah matang, udah matang sama sekali. Terus ketika saya cicipi, anehnya itu rasa itu tidak ada apa-apa ikan tersebut. Dari segi bumbu, ya secara tidak langsung kita udah bumbuin. Yang jadi anehnya itu rasanya itu yang pertama hamar, yang keduanya itu nggak ada rasa. Tiis. Nah, posisi itu langsung saya pindah. Ketika pagi itu langsung bongkar tenda, langsung saya pulang. Tidak melanjut ke kawahnya. Yang tadinya niat mau ke kawah, ada telepon. Siapakah ini? Yang tadinya niat mau ke kawah, ngecamp dulu. Iya, langsung saya pulang. ambil keputusan pulang. Karena nggak mau kejadian kedua kali. Berarti intinya hikmahnya sama ya? Ya, hikmahnya sama. Mungkin dicukupkan ya karena waktu juga Kang Anip ya. Nggak sangka ternyata Kang Anip ini punya cerita yang luar biasa. Padahal sering kita bercengkrama, sering kita ngobrol santai, tapi jarang banget nyeritain hal yang barusan saya dengar. Mulai dari Cigombong, apalagi yang baru, benar-benar baru tuh yang di atas gitu kan. Mungkin dari Kang Anip untuk terakhir nih ada pesan dan kesan buat teman-teman yang nonton. Ya. 1-2 patah kata. Untuk pesan dari saya pribadi, ketika kita mau naik, mau camp, mau kemanapun, mau dimanapun tempatnya, kita yang pertama itu harus tata krama.
Pertama, karena tata krama lebih penting dari segi manusiawinya, dari segi makhluk tidak kasat mata, bisa dibilang makhluk halus. Nah itu aja untuk kesan dan kesannya. Karena ketika kita itu berkunjung atau berwisata, harus ada paribahasa saguru sa ilmu ulah ngaganggu yang bahasanya itu. Mungkin itu yang bisa Kang Hanif sampaikan, sangat memotivasi buat kita, sangat menjadi pelajaran juga kan, terutama buat saya pribadi yang sering berkegiatan outdoor baru-baru ini. Terus mohon maaf juga buat teman-teman yang menyaksikan, mungkin tadi di tengah video ada yang langsung sontak karena kita di sini posisi berdua di villa juga ya, berdua tadi Buktiin ke sana tuh, ini tidak ada orang lain selain kita berdua. Nah, ya jadi nggak seimbang nih. Nah, jadi gitu ya. Di sini kita cuma berdua, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan ya, Kang Hanif. Intinya ketika kita mau kemanapun jangan lupa tata krama, jangan lupa sopan santun, karena tanpa kita sadari sebenarnya makhluk seperti itu ada di sekitar kita. Oke, mungkin itu saja bisa saya sampaikan dan Kang Hanif sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada dari salah-salah kata yang kurang mengerti, yang kurang paham juga silahkan nanti tanyakan ulang di kolom deskripsi dan jangan di kolom komentar. Astagfirullah, saya kinku nervous siun doa ditinggalkan anjir. Jangan lupa yang suka dengan konten ini jangan lupa like, subscribe, dan juga komen juga, share juga ke teman-teman biar orang lain pun menjadi suatu pembelajaran ini. Ada jargon kita Jonah Hiking gaskeun. Mantap. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jonah Hiking Gas kuy. gaskeun.